Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Gusbin di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema di balik pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Sahabat Gusbin di mana saja berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satu di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. Sebagaimana penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, yang artinya 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah. Contoh terbaik 2 orang seperti itu adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, yang kisah kebersamaan mereka karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Secara ringkas, kisah kebersamaan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam dapat dijelaskan. Nabi Musa alaihissalam bertemu Nabi Khidir alaihissalam dan kemudian menjalin kebersamaan dengan mengikuti kemana Nabi Khidir pergi. Dalam kebersamaan ini, Nabi Musa ingin mengetahui ilmu hakikat dari Nabi Khidir. Nabi Khidir menyetujui maksud Nabi Musa dengan syarat Nabi Musa alaihissalam harus bersabar dengan tidak boleh menanyakan alasan mengapa Nabi Khidir melakukan sesuatu hingga Nabi Khidir sendiri berkenan menjelaskannya di saat yang menurutnya tepat. Sahabat Gusbin di mana saja berada, Nabi Musa alaihissalam menyatakan setuju atas persyaratan tersebut. Nabi Khidir alaihissalam menerima janji Nabi Musa, walaupun sebetulnya dari awal Nabi Khidir sudah tahu bahwa Nabi Musa tidak akan bisa menepati janji-janjinya. Namun demikian Nabi Khidir perlu membuktikan hal itu dengan memberi kesempatan kepada Nabi Musa untuk mengikuti kemana Nabi Khidir pergi guna mendapatkan pengetahuan tentang ilmu hakikat. Begitu proses pembelajaran mulai berlangsung, terbukti bahwa Nabi Musa tidak bisa menepati janjinya, karena setiap kali Nabi Khidir melakukan sesuatu, Nabi Musa selalu meminta penjelasan segera dari Nabi Khidir mengapa perbuatan itu dilakukan. Sikap Nabi Musa yang seperti ini menurut Nabi Khidir menunjukkan ketidaksabaran Nabi Musa dalam menunggu penjelasan, sehingga merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui bersama. Hal seperti ini berlangsung hingga 3 kali.
yang berarti Nabi Musa melanggar janjinya hingga sejumlah itu. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, setelah Nabi Musa melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali, Nabi Khidir memutuskan mengakhiri kebersamaannya dengan Nabi Musa. Namun sebelum mereka berpisah, Nabi Khidir dengan senang hati dan penuh keikhlasan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang kemudian dipertanyakan alasannya selama kebersamaannya dengan Nabi Musa. Penjelasan itulah yang sebenarnya merupakan ilmu hakikat yang akan disampaikan kepada Nabi Musa sesuai permintaannya. Penjelasan tersebut disampaikan sekaligus untuk mengakhiri kebersamaannya dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa sendiri mengatakan apabila melanggar janji hingga 3 kali maka Nabi Khidir dapat mengakhiri kebersamaannya itu. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam ayat 76 yang artinya Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Penjelasan sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi tentang 3 hal yang dilakukan Nabi Khidir selama kebersamaannya dengan Nabi Musa alaihissalam adalah: pertama, perahu yang dilubangi Nabi Khidir adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Nabi Khidir merusak perahu tersebut dengan membuatnya cacat agar tidak dirampas oleh raja yang melakukan operasi perampasan terhadap setiap perahu yang kondisinya baik. Sang raja telah berada di belakang mereka. Dengan perahu yang keadaannya cacat, sang raja tidak tertarik untuk merampas perahu tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat 79 dalam surat Al-Kahfi, yang artinya adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku ingin membuat perahu itu cacat karena di belakang mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu yang tidak cacat. Yang kedua, seorang bocah laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidir adalah seorang anak yang kedepannya akan menjadi anak durhaka, padahal kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan soleh. Daripada kedua orang tua itu menurutnya anaknya sehingga menjadi ikut tersesat dan kafir, maka dibunuhlah anak itu oleh Nabi Khidir dengan maksud menyelamatkan kedua orang tuanya dari kesesatan dan kekafiran. Selain itu, Nabi Khidir juga berharap Allah SWT akan mengganti anak itu dengan anak yang soleh, yang berbakti dan mencintai kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat 80 sampai 81 dari surat Al-Kahfi, yang artinya, dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Ketika dinding rumah yang hampir roboh itu adalah milik 2 orang anak muda yang sudah yatim di kota itu. Di bawah dinding rumah itu terdapat harta benda simpanan bagi mereka berdua. Ayah mereka adalah orang soleh. Allah menghendaki agar harta simpanan itu bisa sampai kepada kedua orang tua itu hingga mereka dewasa,
dan dapat mengambil simpanan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Guspin di mana saja berada. Selanjutnya Nabi Khidir menjelaskan bahwa semua yang beliau lakukan itu bukanlah kemauannya sendiri, melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 82, yang artinya adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Sahabat Guspin di mana saja berada, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di atas adalah bahwa apa yang dilakukan Nabi Khidir, yakni secara sengaja dan sepihak melubangi sebuah perahu yang bukan miliknya. Yang kedua, secara sengaja dan sepihak membunuh seorang bocah laki-laki padahal anak tersebut tidak melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Yang ketiga, secara sengaja dan sepihak memperbaiki dinding rumah orang lain yang hampir roboh sehingga tidak menarik bayaran dari pemiliknya. Merupakan pelajaran yang diperlukan Nabi Musa untuk menambah wawasan keilmuan, mengingat ketiga hal di atas berdasarkan perintah langsung atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita tahu bahwa kita semua bukanlah para nabi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam yang memiliki sifat maksum, yakni terjaga oleh Allah SWT dari dosa dan kesalahan besar. Tetapi kita semua adalah manusia biasa. Artinya pelajaran yang diberikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu memang bukan untuk kita sebagaimana orang awam, sehingga kita tidak diperbolehkan meniru Nabi Khidir begitu saja yang dalam kasus pertama, kedua, dan ketiga bertentangan atau setidaknya tidak sejalan dengan ilmu syariat yang dipegang Nabi Musa. Maka bisa dimengerti Nabi Musa selalu mengajukan pertanyaan atas apa yang telah dilakukan Nabi Khidir, meskipun sudah berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu. Justru sikap Nabi Musa yang selalu berpegang teguh pada ilmu syariat itulah yang sesungguhnya menjadi fokus perhatian kita sebagai orang awam. Bagi kita, ilmu syariat sesungguhnya sudah mengatur bahwa dalam hal-hal tertentu seperti keadaan darurat yang memaksa, kita diperbolehkan mencari alternatif atau jalan keluar yang dalam kondisi normal dilarang. Karena sifatnya darurat, maka tidak boleh berlebihan dalam melaksanakannya. Berikutnya, kedua laki-laki itu yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir bersepakat untuk menjalin kebersamaan karena didorong niat bersama untuk beribadah kepada Allah. Nabi Musa ingin berguru mencari ilmu hakikat dari Nabi Khidir, dan Nabi Khidir sendiri bersedia memberikan ilmunya kepada Nabi Musa dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama. Ketika kemudian Nabi Musa melanggar syarat-syarat itu, maka demi menghormati apa yang telah disepakati bersama, mereka rela berpisah sebagaimana kesepakatan bersama. Sahabat Guspin di mana saja berada, perpisahan tersebut berlangsung dengan indah, seindah saat awal bertemunya karena tidak ada perasaan dendam, apalagi sikap saling membenci atau permusuhan di antara mereka. Nabi Musa alaihissalam menghormati ilmu hakikat yang dipegang oleh Nabi Khidir.
Demikian pula sebaliknya Nabi Khidir menghormati ilmu syariat yang dipegang oleh Nabi Musa dan harus ditaati umatnya. Kedua ilmu itu benar-benar karena sama-sama bersumber dari Allah SWT. Yang membedakan Nabi Musa dengan Nabi Khidir adalah bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi sekaligus rasul, sedangkan Nabi Khidir adalah seorang nabi saja, di mana wahyu yang diterimanya hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Kedua nabi itu berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mereka hanya berpisah secara raga, tetapi hati mereka tetap menyatu dan saling mendoakan. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, demikianlah salah satu contoh tentang dua orang laki-laki yang oleh Rasulullah SAW dikatakan akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yang serupa atau mirip di zaman kita sekarang tentu dapat kita gali sendiri di lingkungan kita masing-masing. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, demikianlah kultum singkat ini tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.